menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana salawatnya Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salawat malaikat dan juga bagaimana salawatnya manusia yang dimaksud dalam ayat. Kemarin kita sudah jelaskan kalau salawat dari malaikat adalah doa ya. Kemarin malaikat tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla. Allahumma. Jadi kemarin kita sebutkan hadis bagaimana malaikat tusalli ala ahadikum fi musallahu. Ya, mendoakan. Apa yang didoakan? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu doa dari malaikat. Sekarang kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawat dari Allah itu yang bagaimana? Masa Allah mendoakan juga? Kan enggak mungkin. Jadi salawat dari Allah dengan malaikatnya pasti berbeda karena Allah subhanahu khaliq malaikat makhluk pasti berbeda. Walaupun digabungkan dengan satu kalimat innallaha malaikatahu yusallun, tapi pasti berbeda. Nah, kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya ada dua, di dunia dan di akhirat nanti. Nah, kalau di dunia itu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kan meninggikan, mengangkat derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan atau menjaga syariat agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia. Nah, kalau di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan tempat yang tinggi, maqaman mahmuda. Kemudian memberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam izin untuk memberikan syafaat pada umatnya. Ya. Jadi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti yang diturunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat yang menyebutkan di situ alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka alladhi wa rafa'na laka dhikrak. Malaikat Jibril tanya kepada Rasul, tahukah gerangan engkau wahai Muhammad bagaimana Allah meninggikan namamu? Rasul menjawab dengan begitu tawallu, Allah wa Rasul, Allah yang Maha tahu. Kemudian di situ disebutkan ma dzukirallah illa anta dzukirta ma'ahu. Tidak disebutkan Allah kecuali engkau disebutkan juga. Contoh dalam azan, contoh dalam iqamah, contoh dalam syahadat disebutkan Allah, disebutkan pula, atau dalam hadis qudsi disebutkan ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Tidak disebutkan aku, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi kecuali engkau disebutkan juga. Jadi kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala tadi saya sudah jelaskan, yang di dunia ditinggikan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap disebutkan Allah, disebutkan pula baginda Rasul. Kemudian kalau di akhirat nanti dan di samping syariatnya, agamanya, Al-Qur'annya dijaga oleh Allah di akhirat, juga pujian-pujian untuk Rasul kita dan ketinggian tempatnya dan memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau malaikat, nah itu malaikat artinya di situ adalah rahmat. Rahmat. Jadi rahmat dari Allah untuk pasti malaikat juga mendoakannya, memberikan salawat. Dan kalau kita juga begitu. Selalu kalau kita katakan Allahumma, kita minta sama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Siapa yang minta? Kita minta Allah untuk memberikan salawat. Apa itu? Ya Allah, berikanlah puja-puji dan kemuliaan yang engkau berikan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa disebut Allahumma asni thana. Berikanlah thana dan pujian pada Rasul fil mala'il a'la, pada penduduk langit.
Sebab kita bagaimana mendoakan pada Rasul. Jadi tidak semua kata-kata salat itu artinya doa. Mungkin yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ada yang namanya haqiqah lughawiyah, ada yang namanya haqiqah syar'iyah, ada juga haqiqah urfiyah. Pada dasarnya setiap lafaz bahasa Arab itu harus yuhmal ala haqiqatihi. Contoh, ra'aitul ma, aku melihat air. Jangan ditafsirkan macam-macam. Oh, Ustaz itu melihat dunia. Jangan, ini air yang saya lihat. Jangan dirubah. Jangan dirubah jadi dunia, jadi apa? Jangan. Sebab kecuali ada qarina. Ra'aitu asadan. Oh, aku lihat singa. Benar singa, tapi kalau ditambah ra'aitu asadan alal mimbari. Ini bukan singa benar. Aku melihat singa di podium. Oh, singa podium ini. Sebab ada podiumnya. Kalau singa beneran, jamaah lari semua. Ada yang berani? Singa di podium, lari semua. Ini singa podium. Begitu juga sholat. Sholat bahasanya itu, kalau dalam bahasa ad-doa, arti sholat itu doa. Tapi arti doa ini bisa artinya juga doa, bisa berubah. Kalau berubah menjadi haqiqah syar'iyah. Apa itu? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Oh, ini bukan doa. Berarti ini berubah dari haqiqah lughawiyah, hakikat bahasa, kemudian berubah menjadi haqiqah syar'iyah. Apa itu? Oh, definisi salat. Al-aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Aqwal, kata-kata dan gerakan yang dibuka dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan salam. Itu definisi salat. Sebelum takbir bukan salat. Oleh itu masyarakat gak perlu ribut masalah usolli ini belum salat, biarin aja. Jadi jangan masuk ke bab-bab yang nanti malah ribut sendiri, bukan bab salat itu. Jadi kalau ada orang lihat Allah ini mulai salat. Sebab apa? Bisa aja orang ngomong sama temannya, besok jadi nggak ke rumah si fulan? Nggak jadi. Allahu Akbar, nggak ada masalah. Mulainya kan Allahu Akbar ya. Ngomong sebelum sholat itu bukan sholat. Sebab ada orang belajar pakai saya mau usul, mungkin bantu dia niatnya, ya. Tapi sebaiknya nggak usah keras-keras juga, ya, kalau itu ada. Jadi mulainya sholat itu dengan takbir dan sebelumnya itu dan sesudahnya bukan definisi sholat. Itu. Jadi banyak seperti khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ini bukan definisi salat. Dalam surat At-Taubah ayat 103. Taubah surat ke-9 ya. Khudh min amwalihim. Ambil dari mereka itu harta-harta, sebagian hartanya shadaqatan. Shadaqah itu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Membuat mereka bersih dari dosa-dosa, dan tuzakkihim, mengangkat derajat mereka, wasalli alaihim, doakan mereka. Doakan, bukan sholat. Wala tusalli ala ahadin minhum mata wala taqum ala qabrihi wala tusalli ala ahadin minhum mata alal wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala tusalli ala ahadin minkum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Ini solat jenazah ini. Jadi kelihatan koordinahnya, wala tusalli ala, jadi orang-orang yang kafir yang mati dalam keadaan tidak beriman tidak dibenarkan untuk disolatkan lagi. Wala taqum ala qabrihi,
Artinya juga tidak dibolehkan mendoakan mereka di kuburannya, mereka-mereka yang kufur. Jadi arti hakikah lugawiyah, hakikah syariahnya. Jadi kalau dari Allah Subhanahu wa taala tadi saya sudah jelaskan, nanti di dunia begini, di akhirat begini, malaikat juga tadi istighfar, doa. Kalau dari Allah kepada hambanya rahmat. Ya, rahmat Allah turun. Jadi kalau seseorang memberikan salawat kepada Rasul sekali, maka turun dari Allah 10 kali. Bukan Allah mendoakan hambanya, tapi memberikan rahmat untuk hambanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah yang turun untuk hambanya. Ya, itu jadi jelas ya. Ya, salawat itu dari Allah, kemudian dari malaikat, kemudian dari kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan terus mendoakan Rasulullah sudah tidak ada lagi dosanya dulu, sekarang, ke belakang, tapi kita minta pada Allah untuk selalu Allah memberikan pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la, pada penduduk langit.